Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, jumpa lagi. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang mutasi pada manusia. Sebelumnya kita sudah membahas tentang mutasi yang terjadi pada level gen ataupun mutasi yang terjadi pada level DNA. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan cari tahu dampak mutasi-mutasi tersebut pada manusia itu seperti apa. Nah, di sini sudah ada beberapa jenis mutasi atau kelainan. Biasanya ya mutasi pada manusia itu disebut atau dikenal dengan istilah sindrom ya. Yang pertama ada sindrom Klinefelter ya. Jadi kalau pada kondisi normal manusia itu memiliki 22 AA ya, XX atau XY atau bisa juga kita tulis 44A ya, ditambah ini ada tambahnya ya, XX atau XY. Nah, pada sindrom Klinefelter ini itu kelebihan satu kromosom kelaminnya ya. Jadi XX atau XY ini malah XXY. Di situ kelainannya. Yang kedua ada sindrom Turner. Nah, kalau Turner dia kekurangan ya. 22-nya tetap tapi kelainannya di kromosom kelaminnya yang hanya satu, X saja. Ada sindrom Superwoman atau super female, triple X. Nah, ini dia memiliki 3 kromosom kelamin ya. Ada XXX. Lalu ada sindrom Jacobs. Nah, ini dia kelebihan satu kromosom Y, jadi XYY. Dan ada sindrom Y ya. Dia hanya punya Y saja. Lalu setelah itu ada sindrom Patau. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, untuk sindrom Patau dia berkurangnya pada autosomnya hanya 45 ya. Oh maaf, dia kelebihan ya, kromosom tubuhnya ya menjadi harusnya 44 dia menjadi 45 ya. Dan itu kelebihan di nomor 13. Nah, Edward juga mirip dengan sindrom Patau, dia trisomi, kelebihan di kromosom tubuh, tetapi dia kelebihannya di nomor 18. Lalu ada sindrom Down, ini yang paling sering kita jumpai ya dalam kehidupan sehari-hari. Masih sama, trisomi di autosom, tapi dia di nomor 21. Lalu ada sindrom Morvan, ini delesi pada kromosom nomor 4. Jadi dia normal jumlahnya 46, tetapi pada nomor 4 itu mengalami delesi atau ada segmen kromosom yang hilang. Nah, sekarang kita akan bahas ya satu persatu. Ini ada sindrom Klinefelter ya, ini kariotipnya. Teman-teman bisa lihat semuanya normal kecuali semuanya normal ya, kecuali di kromosom kelaminnya ya. Jadi dia memiliki 47 kromosom dan 47-nya ini XXY. Kelebihan satu kromosom kelaminnya. Nah, dia kelebihan X ya, harusnya kan XY atau XX ya. Maka sifat yang muncul dia laki-laki ya, memiliki organ genitalia laki-laki, tapi karena kelebihan kromosom X dia juga tumbuh payudara ya dan memiliki pola rambut di kemaluannya seperti perempuan. Nah, meskipun dia punya kelamin normal, tetapi organ reproduksinya tidak berkembang ya. Testisnya mengalami atrofi atau pengecilan ukuran. Yang kedua ada sindrom Turner. Di sini permasalahannya bisa teman-teman lihat ya, ada di kromosom kelamin lagi-lagi.
yang harusnya XX atau XY, dia hanya X saja. Nah, karena X saja berarti jenis kelaminnya perempuan, tetapi tidak berkembang organ genitalianya ya. Jadi seperti itu, dan biasanya dicirikan dengan tubuhnya yang pendek dan bagian leher itu sedikit melebar. Dan biasanya juga tingkat kecerdasannya juga di bawah rata-rata. Yang ketiga ada sindrom superwoman. Ini normal. Yang membuat tidak normal adalah yang di kromosom kelaminnya ya, dia kelebihan 1. Karena XXX berarti perempuan, tetapi kelebihan 1 kromosom laki-laki, kelebihan 1 kromosom X, maka sindromnya disebut dengan superwoman ya. Ciri khasnya agak sulit dibedakan dengan perempuan normal lainnya ya. Yang menjadi ciri khas adalah bentuk wajahnya yang agak memanjang ya, dan tingkat kecerdasannya juga di bawah manusia normal. Selain itu juga perkembangan bahasanya juga agak sedikit terhambat. Lalu ada sindrom Jacobs ya. Jadi ini kelebihan kromosom Y, XYY. Ya, karena dia punya Y berarti dia laki-laki ya. Jadi sindrom Jacobs ini mirip juga dengan sindrom superwoman ya. Jadi untuk karakteristiknya tidak bisa dibedakan secara jelas, tetapi ciri khasnya adalah kalau secara psikologis sindrom Jacobs ini biasanya ya menyebabkan pengidapnya itu menjadi lebih agresif ya, memiliki sifat cenderung kriminal dan sebagainya. Lalu ada sindrom Patau. Nah, ini ada trisomi di autosom nomor 13. Bentuk kepalanya mengecil ya, tidak memiliki alis, lalu bibirnya sumbing, lalu telinganya ini abnormal, dan polidaktil, jarinya berlebih ya, lebih dari 5, dan testisnya juga tidak berkembang secara normal. Lalu ada sindrom Edward ya. Dia trisomi di nomor 18. Ciri khasnya kepalanya ya, bisa teman-teman lihat. Bagian belakangnya itu dia agak membesar ya, bagian osipitalnya. Lalu telinganya juga abnormal, dan jari-jarinya ini saling tumpang tindih. Dadanya membentuk seperti perisai ya, mendatar, melebar. Lalu ada sindrom Down. Ini dia trisomi di nomor 21. Ciri khasnya mukanya mongoloid ya. Terus telinganya juga mengecil, fissure. Jadi ada retakan-retakan di bagian lidah. Dan iya, kurang lebih seperti itu. Kecerdasannya juga di bawah rata-rata orang normal. Nah, sindrom-sindrom ini ya, bukan hanya sindrom Down, probabilitasnya akan meningkat apabila maternal age atau umur dari ibu ketika hamil itu berada di atas 30 tahun. Kecenderungannya akan meningkat. Bahkan di sini ya, di angka 45 tahun itu bisa 3,5% anaknya menderita sindrom-sindrom. Dalam konteks ini adalah sindrom Down. Lalu ada sindrom Cri-du-cha. Ini normal, tetapi dia delesi ya. Delesi pada kromosom nomor 5. Ciri khasnya mukanya mongoloid, kecerdasan terhambat, otot-ototnya melemah ya, bahasanya juga terhambat. Nah, Cri-du-cha itu diambil dari bahasa Prancis ya, yang artinya tangisan kucing ya.
Ciri khasnya suara anak ini menyerupai seperti tangisan anak kucing seperti itu. Ya mungkin itu untuk pembahasan tentang sindrom atau mutasi pada manusia. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.